Hey hey hey, selamat datang kembali di Pokasi Podcast. Masih bersama gue Faiz Ruyunyan dan Halo Sobat Gamers, see you di sini. Yoman, Sobat Gamers ya. Jadi kita kembali lagi di podcast season keempat episode 6 ya. Ini ya, kalau nggak salah ya. Ya, Iya, nama episode paling banyak gue lupa. 6 ya. Seingat gue 6, 6, 6. 6, 6. Kemarin kita yang bahas long running 5 ya. Ya, 6, 6. Oke, jadi sudah tidak terasa ya sudah episode 6 dan seperti biasa gue pengen mengingatkan kepada teman-teman semua buat yang belum dengerin podcast-podcast kami bisa langsung aja ke Spotify, YouTube Musik dan Apple Podcast dari Pokashi Podcast. Di sana kami ya sudah season 4 ya. Sudah lumayan banyak episodenya juga satu season ada 7 ya. Masing-masing season jadi ya lumayan. Dan ini juga udah episode 6 yang untuk season 4-nya. Terus juga kalau misalnya teman-teman nggak mau ketinggalan berita-berita tentang ACGN atau budaya populer Jepang lah ya, bisa follow sosial media kami di Instagram ada di @pokashi.podcast. Terus juga kami punya TikTok, Twitter, dan juga Blue Sky di @pokashi podcast. Silakan langsung aja di follow. Dan juga tentu saja kami juga punya konten khusus yang hanya tayang di YouTube ya, yang mana salah satunya sudah tayang sih seharusnya ketika video ini podcast ini mengudara gitu. Itu most anticipated dan best of season juga gitu ya. Silakan langsung subscribe aja YouTube kami, oke? Kalau begitu, kita langsung saja mulai ke episode 6 dari season 4 Pokasi Podcast. Oke, jadi kira-kira untuk episode 6 ini kita mau bahas apa sih, Say? Kok soalnya kan lu udah ada gimmick-gimmick nih gamers gitu di awal tuh menyapanya tuh ya. Kayaknya berarti udah ada berhubungan dengan game ya kayaknya ini ya. Ya, ada. Jadi kita bakal bahas topik yang sebenarnya ini tuh kalau ngecek di katalog ya, itu topik ini tuh udah diajuin dari Juli 2021 sebenarnya. Anjir, 4 tahun coy. Iya, terus sempat mau diangkat lagi di bulan Maret 2023 tapi nggak jadi. 2 tahun setelahnya, tahun ini. Ternyata baru bisa terrealisasikan gitu untuk topiknya. Jadi kita bakal bahas soal anime ataupun live action gitu ya yang diadaptasi tapi sumbernya tuh bukan dari manga, novel, tapi ini diadaptasinya tuh dari game, entah itu visual novel ataupun game biasa gitu. Jadi yang bakal kita bahas tuh lebih fokusnya di video game. Nah, kenapa kita mau bahas ini? Karena seingat gue di 2021 tuh, enggak, lebih tepatnya sebelum 2021 harusnya. Ya, sebelum sampai 2021 tuh rata-rata yang adaptasi dari game tuh agak gacha dalam artian yang bagus ada, yang jelek banget ada, yang di tengah-tengah pun ada gitu. Dan entah kenapa sih kedua tuh mayoritas banyaknya yang gagal gitu untuk adaptasinya. Itu kenapa kayaknya waktu itu menarik aja untuk dibahas gitu. Sebenarnya kalau sekarang diangkat lagi, kata ya kira-kira apa ya? Kalau kenapa sekarang akhirnya diangkat lagi karena awalnya kan kita itu memang yang mau dibahas cuma anime doang kan ya. Anime yang diadaptasi dari game. Nah cuman gara-gara kemarin gua nge-review film Exit 8 yang mana itu adalah adaptasi dari game psychological horror indie ya. Nah akhirnya gua nambahin ide nih. Oh gimana kalau misalnya yang kita bahas itu nggak cuma anime tapi live action juga karena sepengalaman gue nonton ada beberapa live action yang gue tonton itu emang diambil dari game gitu. Selain Exit Egg ya sebelumnya udah ada juga gitu kan. Nah, makanya ya udahlah gitu kita angkat lagi akhirnya kita jadikan si idenya Seiyu di awal ini
menjadi episode terbaru di season 4 ya, itu episode 6. Tapi dengan tambahan tidak hanya anime, melainkan juga dengan live action gitu. Ya, live action bisa series ataupun movie, sama anime juga kan ada yang series, ada yang movie juga ya, yang adaptasi dari game. Gitu sih. Makanya kami memutuskan untuk mengangkat topik ini yang sudah 4 tahun tidak terrealisasi. Gila. Itu mah dari season 1 berarti ya. Ide dari Iya, season 1 ya kan. harusnya di season 1. Karena dulu kami memang mengumpulkan ide-ide dulu nih. Nanti mana aja yang akhirnya bisa naik buat dijadiin episode ya baru gitu, dipilah dari topik-topik yang udah terkumpul gitu. Ya, jadi kalau itu ya tadi alasan kenapa akhirnya kami mengangkat tema ini. Nah, di sini mungkin kita mengawalinya dengan cerita sedikit pengalaman judul-judul apa saja yang pernah kami berdua tonton, yang mana itu ternyata adalah adaptasi dari game gitu. Either itu anime maupun live action gitu ya. Mungkin mau dari siapa dulu? Lu dulu apa gue dulu sih? Waduh, siapa ya? Bebas. Bebas. Gue dulu kali ya. Boleh. Kalau gue ya, mungkin gue sebutin dari live action dulu kali ya, karena seingat gue untuk live action yang dari game gue dikit, karena memang gue bukan orang yang suka nonton film atau nonton drama gitu kan ya. Jadi seingat gue sih dikit untuk live action yang pernah gue tonton itu adaptasi dari game. Yang pertama itu ada live actionnya Tekken. Kalau misalnya teman-teman tahu, Tekken itu adalah game fighting-nya Bandai Namco ya kalau nggak salah ya. Tapi untuk live actionnya Tekken ini bukan Jepang yang produksi, tapi Amerika. Tapi kan tetap aja itu adalah adaptasi dari game Jepang gitu, game fighting Jepang, Tekken. Terus yang kedua itu ada Like a Dragon, yang mana itu adalah adaptasi dari game Yakuza 1 kalau gue nggak salah ya, dari Ryuga Gotoku Studio. Nah, terus yang ketiga yaitu yang tadi gue sebutin Exit 8 yang belum lama ini gue tonton, dan kalau misalnya temen-temen penasaran reviewnya kayak gimana, gue ada nulis di Instagram dan juga di TikTok ya, udah gue posting itu reviewnya kayak gimana, silakan dibaca aja. Itu kalau misalnya gue dari live action. Kalau anime banyak, cuman mungkin kayaknya nggak semuanya gue sebutin ya, karena gue mesti lihat satu persatu. Maksud gue mesti lihat dulu ini sumbernya beneran dari game atau bukan gitu ya. Kalau dari anime ya, yang pertama ada filmnya .hack GU Trilogy. Itu dari game dengan judul yang sama ya, .hack GU, gamenya CyberConnect 2. Nah, itu movie ya udah lama sih, udah tahun 2007 ini kalau gue lihat di My Anime List ya. Terus yang kedua ada movie lagi, itu Bayonetta Bloody Fate. Nah, Bayonetta tuh gue nggak tahu ya gamenya developernya siapa ya. Cuman kalau nggak salah dia dulu yang 1 sama 2 tuh cuma rilis di Nintendo ya kalau nggak salah ya. Iya nggak sih? Di Switch doang nggak sih? Iya. Iya ya. Kalau nggak salah punyanya Nintendo. Ya, seingat gue itu IP-nya Nintendo, 1-2 tuh emang khusus di Switch gitu, di Nintendo gitu maksud gue. Terus ada Blade and Soul. Blade and Soul ini kalau gue nggak salah adaptasi dari MMORPG-nya Korea ya. Iya. Cuman memang di Japanisasi ya. Nggak di Japanisasi banget sih, tapi ya memang itu adaptasi dari game MMORPG Korea. Terus ada BlazBlue Alter Memory, yang mana BlazBlue ini juga adalah game fighting juga. Nah, cuman seingat gue kalau animenya tidak lebih kayak action gitu. Seingat gue ya, bukan fighting kalau si animenya. Itu BlazBlue, terus apa lagi ya?
Oh ini Final Fantasy 15. Kan ada beberapa tuh ya Final Fantasy 15 ya. Ada yang ada dua harusnya. ada dua, yang satu yang Onna-nya kan, yang Brotherhood Final Fantasy XV, sama yang satu lagi yang 3D. Kingsglaive ya. Ya. Ya, Kingsglaive Final Fantasy 15. Terus ada lagi D4DJ. Tapi gue D4DJ nonton yang first mix doang, yang season 1 itu ya. Ya. Itu adaptasi dari gamenya Bushiroad, game rhythm Bushiroad tentang sekolah DJ. Gua sampai sekarang masih main gamenya, walaupun maksudnya gamenya masih ada sih malah. Walaupun udah jarang mainin ya, tapi masih kadang-kadang gue mainin gitu. Terus ada lagi serinya Danganronpa. Danganronpa gue gamenya belum nyobainin sebenarnya. Game dia Mage ya kalau nggak salah ya. Si developernya. Iya, developernya. Iya. Ya pokoknya ya itunya ya, developer atau publishernya lah itu, Mage. Nah cuman kalau untuk animenya gue udah tamatin semua. Danganronpa yang pertama, terus Danganronpa yang 3, Danganronpa yang 2,5 kalau nggak salah ada juga. Itu udah gue tonton. Terus ada Devil Survivor 2 di animation, ini juga dari game. Ini kayaknya Devil Survivor 2 tuh kalau nggak salah Shin Megami Tensei ya? Iya, IP-nya Atlus juga. IP-nya Atlus kan? Iya benar-benar. Oke, itu walaupun gue belum main gamenya sih sebenarnya. Cuman gue waktu itu nonton, udah lama sih karena ini dari game ya. Jadi makanya gue nonton. Terus ada Digimon. Digimon sih gue rasa buat teman-teman yang seangkatan kami ya, harusnya sih pasti nonton gitu ya. Terutama Digimon Adventure yang pertama angkatannya Taichi, Adventure 2 yang angkatannya Daisuke, terus yang Adventure Tamers yang Guilmon, harusnya pada nonton karena tayang di TV dulu ya, di mana ya, gue lupa sih. Ada VCD-nya juga banyak gitu kan. Terus ada ini dari MMORPG Korea lagi, Elsword, ya kan ya, MMORPG Korea ya. Iya. Elsword, Yoin, nah itulah pokoknya. Namanya, bahasanya juga masih pakai judulnya ada bahasa Koreanya juga. Terus ada IP-nya Bandai Namco lagi kalau nggak salah, ini God Eater. Yang mana si God Eater ini mirip Monster Hunter ya. Monster Hunter yang IP-nya Capcom. Cuman memang kalau God Eater itu dunianya itu dia ya kayak istilahnya kayak dunia tuh udah kiamat karena isinya udah monster semua. Jadi orang-orang yang ada di situ tuh ya para hunternya itu ya untuk bertahan gitu. Untuk bertahan hidup lah gitu. Terus ada Grand Blue Fantasy di animation juga. Ini JRPG ya kalau Grand Blue Fantasy mah ya. Grand Blue Fantasy yang awal saya inget gue sih game gacha. Gacha ya? Gacha web. Membagi. Iya, gacha web. Benar. Tapi ya itu ada animenya. Terus Pokemon sudah jelas ya itu mah. Yang bahkan Pokemon gue masih pengen banget nonton lagi dari awal gitu sampai ke yang sekarang, tapi ya nyari waktunya susah juga sih. Terus ada lagi nggak ya? Ada sih sebenarnya, ada lagi sih kayaknya, cuman gue agak-agak lupa ya. Tadi udah lumayan banyak juga sih yang gue sebutin ya. Iya, Lumayan banyak ya. Karena memang harus dibuka gitu si profile dari animenya gitu. Oh, ini yang paling yang gua nggak boleh lupa sebenarnya, Steins Gate. Hampir gak kesebut. Steins Gate itu dari visual novel dia. Kalau misalnya kalian di era 2011-2012 itu game Steins Gate itu adalah salah satu visual novel yang terkenal mungkin pada zamannya.
Gua jujur baru main sebentar sih gamenya Steins Gate, tapi ya itu kalau animenya gua udah tinggal yang Steins Gate Zero, gue belum sempet nonton tuh Steins Gate Zero tuh. Nah, terus selain Steins Gate juga ada beberapa yang mirip Steins Gate juga dan dari visual novel itu kayak Chaos Head, itu dari game juga, sama Robotics Notes ya, dari visual Ya. novel juga itu. Udah kayaknya itu aja dah. Udah kebanyakan ya soalnya. Udah kebanyakan, takutnya ini nanti kelamaan. Tapi kurang lebih itu. Kalau anime gue lumayan banyak ternyata ya setelah gue cek-cek di My Anime List, dibandingkan dengan live action. Tapi nggak apa-apa, tetap nanti akan dibahas yang live action ya. Itu sih kalau dari gue ya. Kalau lu kira-kira apa aja sih anime dan live action mungkin ada yang pernah lu tonton yang mana itu adalah adaptasi dari game? Oke. Tapi kalau live action, gue lebihnya cuman tahu doang, tapi Oh. nonton enggak. Karena gue agak males sebenarnya nonton live action tuh karena apa ya, gue takut bias sama ini sih. Karena kan kadang ada yang secara aktingnya kurang atau pembawaannya nggak masuk aja gitu sama cerita yang didapat waktu di gamenya gitu. Makanya Heeh. kalau live action apa, adaptasi yang dijadiin live action tuh gue lebih cuman tahu doang tapi nonton enggak karena takutnya apa ya, nggak terlalu suka aja gitu. Tapi kalau yang jadi anime entah itu TV series ataupun movie, ini kayaknya gue terlalu niat atau gimana. Cuma tadi gue sempat ngelis, jadi ngebuka lagi My Anime List terus ngedata yang emang based on dari game gitu. Tapi yang gue catat tuh cuman based on IP-nya aja gitu. Jadi kalau misalkan ada lebih dari satu judul kayak misalkan ada Fate Extra, terus FGO, itu gue tetap masukinnya ke Fate gitu. Ah, iya. Nah, di sini harusnya hitungan gue tuh ada 60 IP dari game yang udah pernah gue tonton terus. Wah, anjir. Lebih banyak ya dari gua. Nah, cuman kalau dicek emang mayoritas tuh dari kalau nggak game gacha, visual novel sama JRPG. Hmm, Rata-rata di situ sih banyaknya yang gue iya, tonton tuh sama iya, iya. beberapa game action paling. Emang sih gue juga lihat di daftar gue juga ada beberapa yang modelannya fantasi dia kan ya dari JRPG sih. Itu juga tadi gue ada Mhm. yang gak gue sebut karena judulnya terlalu terlalu tidak terkenal kayaknya, jadi udahlah nggak usah gue sebut dah gitu. Ada yang gue skip juga sebenarnya, tapi ya udah silakan sih. Nah, kalau misalkan kayaknya gue nyebut beberapa deh kayak misalkan kalau dari gacha mungkin ada Arknight, Hmm. ada Blue Archive, terus ada Project Sekai yang kemarin movie-nya sempat di-review. Hmm. Terus kalau dari visual novel mungkin Summer Pocket yang kemarin baru tayang. Terus ada apa ya? Clannad yang lama. Hmm. Terus apa? Oh ini apa Grisaya yang cukup banyak adaptasinya. Grisaya, kayaknya gue nggak nonton deh Grisaya. Itu kan ada banyak tuh dari visual novel sama adaptasi Oh, animenya. iya iya iya, gue nggak nonton, tapi gue tahu The Fruit of Grisaya itu ya. Ya, itu Iya benar. iya iya. Itu terus kalau dari JRPG mungkin Light and Series. Terus yang kemarin Nier sama adaptasi animenya Atelier yang ada dua, Raiza sama Eskalogi. Mungkin itu sih kalau harus nyebut beberapa. Soalnya kalau disebut semua kayaknya nggak mungkin. Iya, kebanyakan. Tadi gue soalnya sambil lihat-lihat ya, dan sambil gue inget-inget juga gitu kan. Untung tadi kesebut tuh Stage Gate tuh. Soalnya tadi gue lagi scrolling, aduh apa lagi ya. Terus baru inget tiba-tiba, oh iya Stage Gate itu belum gue sebut kan. Yang tidak boleh terlewatkan kalau gue. Itu ya. Jadi banyak sebenarnya adaptasi anime ataupun live action dari game. Cuman kalau apa adaptasi yang live action mungkin memang antara kita yang nggak nonton atau memang kita yang nggak tahu kalau itu kalau ternyata adaptasi itu tuh dari game gitu. Kadang tuh kan gitu ya. Iya, ya, bisa jadi. Oh iya, Atau kayaknya ini deh. apa? Kalau gue kayaknya semenjak lihat trailer yang Exit 8, kalau emang
gamenya bukan yang karakter oriented banget gitu, tapi emang cuman ngambil konsep dari gamenya doang, kayaknya bakal tertarik lihat sih. Soalnya sebenarnya kemarin SCT itu sempat mau lihat, cuman nggak keburu aja. Iya, iya, iya. Terus gue lupa juga menyebutkan satu judul yang mana ini IP-nya IP besar Nintendo ya, Super Mario Bros. Oh, iya, iya, iya. Iya kan. Bahkan Super Mario Bros itu dari zaman gue kecil itu ada adaptasinya itu, dia konsepnya live action dan animasi. Iya. Super Mario Bros Super Show itu tahun berapa, itu udah lama banget. Gue pernah nonton di VCD kalau nggak salah itu. Jadi dia ada yang cosplay jadi Mario dan Luigi beneran, terus tiba-tiba langsung dialihin ke animasinya gitu. Itu menarik juga itu konsepnya, tapi itu udah lama banget dan bukan Jepang itu. Eh, luar lah, pokoknya Amerika entah atau mana. Gue juga lupa karena udah lama banget itu. Ya, jadi gitu ya. Untuk judul-judul yang sekiranya pernah kami tonton atau memangnya sekedar tahu, tapi rata-rata itu yang kami tonton sih ya. Nah, terus kita masuk ke pembahasan berikutnya ya. Kan yang namanya adaptasi, yang nggak cuma dari game, sebenarnya dari manga, dari novel, itu kan pasti untuk adaptasi anime maupun adaptasi live action pasti ada yang bagus, ada yang hancur. Iya, Iya kan. betul. Nah, jadi di sini mungkin kami mau eh, berbagi pengalaman lah, cerita gitu tentang seri atau film anime dan live action yang pernah kami tonton yang bagus, kayak apa, yang misalnya contohnya yang bagus tuh apa, terus kenapa itu menjadi bagus, apa mengapa itu bagus menurut kami, terus juga yang jelek apa dan kenapa itu jelek gitu. Kira-kira dari lu dulu aja kali ya. Boleh. Dari lu dulu, tapi enaknya yang jelek dulu apa yang bagus dulu ya? Yang jelek dulu kali ya. Yang jelek dulu boleh. Yang jelek dulu ya. Ya udah, boleh sih. Silakan. Anime ataupun live action yang pernah lu tonton yang menurut lu adaptasi dari ya, apalagi kalau misalnya lu udah main gamenya terus lu lihat adaptasinya menurut lu jelek tuh apa? Nggak, kalau Oke. misalnya tar lu, kalau misalnya memang judulnya ada banyak, kita maksimalin 3 aja kali ya, biar nggak terlalu banyak banget, atau dua, dua atau tiga ya, kurang lebih ya, kira-kira segitulah ya. Oke. Nah, oke, silakan sih. Kayaknya gue ngambilnya yang emang tayangnya belum lama deh, kayak misalkan 2020-an gitu. Soalnya kalau yang lama-lama, gue Lupa. satu udah lupa animenya gimana. Iya. Terus gamenya juga udah kelamaan, sama di kepala gue tuh jelek aja gitu. Jadi kayak ya pokoknya mau kayak gimana juga pokoknya jelek kayak gitu. Iya, soalnya kan ya yang lama-lama kan gitu. Cuman kalau misalkan ngambil yang mungkin lebih ke kurang gitu ya, yang adaptasinya menurut waktu diumumin, oh ini diadaptasi jadi anime nih, tapi ternyata pas tayang, wah kok kurang gitu. Hmm. Nah di sini sebenarnya ada dua sih di gua tuh. Yang pertama ada Nier sama Atelier Ryza. Menurut gua yang kurang karena apa dulu ya? Nier dulu dah. Kalau Nier menurut gua kurang karena entah kenapa kalau di gamenya tuh rasa penasarannya ada, biarpun pacing-nya agak lambat karena kan tergantung kita gitu, mau grinding dulu atau fokus ke ceritanya gitu. Nah, cuman entah kenapa yang adaptasi animenya, biarpun yang bikin A1 Picture gitu, cuman rasanya tuh yang Nier Automata adaptasinya buat gue pembawaannya terlalu lambat gitu, jadinya bosen nontonnya gitu, nggak apa ya, nggak sepenasaran waktu main gamenya gitu. Bahkan apa ya, filosofi yang adanya pun nggak kena gitu di adaptasi animenya. Buat gue sih gitu ya. Jadi waktu kemarin rilis tuh gue cuma nonton satu dua episode gitu, sampai tiga, dua atau tiga lah nonton, terus sisanya nunggu tamat biar bisa di batch dengan speed 1,5 gitu, karena karena pacingnya lambat banget gitu. Dan di kepala gue tuh kayaknya Nier kayak gini deh, nggak Hmm. selambat ini gitu untuk ceritanya. Itu yang pertama.
Terus yang kedua di Atelier Raiza. Ini menurut gue yang kurang adalah satu, Raizanya kayaknya terlalu dibuat over fan service gitu. Yang harusnya kalau based on Raiza yang pertama kayaknya nggak segitu deh. Itu lebih ke harusnya Raiza yang ketiga. Terus secara karakter, entah kenapa biarpun yang ngisi suaranya seingat gue sama, yang ngisi suara di game sama di adaptasi animenya. Cuman di gamenya tuh lebih bisa ngerasa simpatik sama Raizanya gitu karena apa ya, problem ataupun yang terjadi di story-nya gitu. Tapi kalau di gamenya tuh entah kenapa rasa simpatiknya tuh nggak ada gitu. Jadi kesannya kayak karakter anime fantasi pada umumnya aja gitu. Nggak ada rasa simpatik yang muncul ke Raizanya gitu. Bahkan ketika dia di apa ya, di dalam kutip dikucilkan gitu. Bukan dikucilkan apa ya? Dipandang rendah sama salah satu temannya gitu. Di game tuh seingat gue lebih ngena aja gitu untuk ininya. Memang kalau secara ekspresi tuh lebih ekspresi yang animenya gitu. Karena kan 2D gitu lebih bisa dibikin ekspresinya. Nah, cuman feel-nya tuh nggak kena aja gitu beda sama waktu main. Entah karena emang udah tahu bakal gitu atau emang vibe feel-nya nggak kena aja gitu waktu diadaptasi ke anime. Hmm. Harusnya sih dua itu ya. Kalau misalkan yang at least 5 tahun terakhir gitu, yang menurut gua secara adaptasi itu kurang, tapi waktu diumumin gua udah nunggu banget gitu. Atau mungkin karena itu juga sih karena ekspektasinya Tinggian. ketinggian dan ketika dapat ya ternyata cuman gitu doang gitu. Hmm. Iya, iya, iya. Nah, kalau gua eh yang mungkin ngambil dari live action dulu kali ya. Karena kan gue live actionnya ada 3. Kebetulan di antara 3 ini yang 2 menurut gue nggak, dari 3 ini yang satu jelek banget, yang satu kurang, yang satu bagus gitu. Cuman kebetulan kalau yang jelek banget ini gue sebut aja langsung Tekken. Tapi gue udah lama banget nontonnya. Jadi saking udah lamanya juga dan saking jeleknya gue sampai nggak inget kenapa gue bilang jelek gitu. Oke. Cuma nggak tahu ya karena di zaman itu juga kan adaptasi dari Amerika kayak Dragon Ball Yang juga kan penting itu ada. hancur banget kan. Oh itu Iya kan. iya Se iya. Seingat gue Tekken juga di masa-masa di tahun-tahun segitu gitu dan gue nontonnya juga ya udah lama jadi nggak inget lah gitu. Nah, ini gue yang terdekat aja nih yang baru tahun lalu tayang itu Like a Dragon. Kalau eh lebih dia sebenarnya dibilang jelek banget enggak. Cuma emang agak vibes-nya emang agak kurang aja. Walaupun sejujurnya gue nggak bisa yang ngebandingin banget si Like a Dragon yang di Prime Video. Kalau misalnya teman-teman mau nonton ada 6 episode ya. Sama di gamenya. Kenapa? Karena sejujurnya live actionnya itu kan diambil dari Yakuza 1 tadi ya. Seingat gue dari Yakuza 1. Sementara gue baru main game yang Yakuza Zero. Walaupun sebenarnya harusnya kalau secara ya secara timeline itu kan Yakuza 1 dulu gitu. Bukan timeline maksud gue rilis gamenya. Timeline rilis gamenya itu mainin Yakuza 1 dulu gitu. Yakuza 0 itu kan sudah setelah berapa tahun gitu baru dirilis yang Yakuza Zero-nya. Cuman gue waktu itu karena mengikuti rilis di Steam-nya Yakuza Zero dulu, ya gue main Yakuza Zero dulu, cuman belum nggak nyampe tamat, jadi gue nggak bisa membandingkan si live action dengan gamenya. Tapi live actionnya sendiri gue belum tamat sih, yang Like a Dragon ini. Tapi at least gue udah setengahnya. Jadi kan 6 episode, gue udah nonton sampai episode 4 gitu. Kurang 2 episode lagi, emang kan kalau drama gitu kan satu episodenya bisa sejam ya. Jadi kadang nyari waktunya tuh agak susah. Sementara gue kalau nonton dipotong-potong kan gak enak juga gitu kan ya. Jadi gue belum lanjut. Cuman setidaknya gue udah bisa nggak ngambil kesimpulan sih, maksud gue udah bisa mengira-ngira. Menurut gue memang agak kurang. Terutama di Kiryu-nya sih. Gue kurang suka sama si Kazuma Kiryu-nya, kayak kurang aja gitu. Untuk dia memerankan sosok Kiryu kalau buat gue ya.
nggak berasa Kiryu ya? Nggak berasa Kiryu, nggak berasa Kiryu. Nah, apalagi kan ya Kiryu itu kan di serinya Yakuza sampai Yakuza 6 itu kan adalah karakter utamanya gitu kalau di gamenya ya. Nah, jadi dibilang jelek nggak jelek. Kalau menurut gue masih oke untuk ditonton. Kalau misalnya lu nggak nonton, kalau lu nggak main gamenya pun masih nggak masalah gitu nonton. Cuman memang gue yang main game Yakuza Zero merasa ya karakternya kurang aja gitu. Kalau membandingkan karakter game dengan karakter di live action, terutama si Kiryu-nya ya, karena Kiryu-nya kan tokoh utama. Pas gue liat ini kayak kurang banget gitu. Tapi nanti gue akan coba tonton dua lagi kalau udah ada waktu. Maksudnya biar selesai gitu si si live action Like a Dragon gitu gue tonton. Cuman itu kalau untuk yang kurang di live action bagi gue Like a Dragon ya. Sekarang di anime. Anime juga ini lama. Anime lama ya justru karena kalau untuk anime-anime yang baru yang belum lama yang adaptasi dari game kayaknya antara emang gue nggak banyak yang nonton atau ada yang gue tonton pun masih lumayan gitu, masih ada yang jauh lebih jelek yang pernah gue tonton soalnya. Jadi ini gue sebutin yang pernah gue tonton yang udah lama sebenarnya animenya, tapi gue masih rada inget dan menurut gue ini jelek banget. Itu ada yang pertama anime judulnya Chaos Head. Lu pernah nonton gak Chaos Head? Iya, ya gitulah itu. Iya kan? Iya. Satu kalimat yang paling gue inget di anime Chaos Head itu Konome Darenome. Mata ini mata siapa? Itu. Cuman kenapa dia jelek itu? Wah. Pertama gue agak bingung sebenarnya sama si animenya, sama ceritanya. Kenapa? Dia kan soalnya emang apa sih? Supernatural ya? Ya supernatural, science fiction atau apalah itulah. Ya cuman yang bikin gue kesel banget tuh tokoh utamanya, MC-nya tuh AFK selama 10 episode. Jadi kayak dia itu kayak halu tokoh game, kalau gue nggak salah tokoh game yang dia suka tuh jadi kenyataan, jadi nyata gitu, ada di dunia nyata. Nah ternyata tuh beneran ada. Terus kayak dia tuh harus apa ya, tapi si tokoh-tokoh ini tuh si karakternya itu ibaratnya bisa gerak untuk menyelamatkan dunia yang mau hancur kalau si MC-nya merintahin, seinget gue ya. Cuman selama 10 episode apa 11 episode itu MC-nya nggak ngapa-ngapain, takut, terlalu halu segala macem. Wah itu gue kesel banget. Nah masalahnya gue waktu nonton itu, gue baru-baru awal nonton anime kan, dan gue masih menganut nggak boleh drop anime mau sejelek apapun, mau gue nggak suka apapun, kalau gue udah memutuskan untuk nonton episode satunya gue harus tamatin gitu. Makanya gue bertahan menonton penyiksaan di Chaos Head. Iya itu, jadi gue tuh itu ceritanya aneh banget, jelek banget untuk animenya ya. Gue nggak tahu gamenya karena gue nggak main gamenya. Cuma untuk animenya itu parah banget menurut gue si Chaos Head itu. Dan itu kalau tadi gue lihat di My Animalist itu anime udah tahun 2008 sih. Jadi memang, dan gue nonton di sekitaran tahun 2012-an kalau gue nggak salah, 12 atau 13 gitu. Jadi kayak ya dari rilisnya aja udah 4 tahun 5 tahun setelah rilis animenya gue baru nonton kan. Itu yang pertama ya, Chaos Head. Si Seiyu juga ketawa kan mendengar judulnya. Emang sejelek itu. Ini apa? Absolute jelek. Iya, absolutely jelek gitu. Udah gitu ternyata ada lanjutannya kan? Ada. Occultic Nine ya? Yang satu universe tuh. Gimana? Sebenarnya dia tuh satu universe sama Steins Gate juga. Iya, Cuman satu universe sama Steins Gate. saya tahu gue kalau Steins Gate ngambil rute mana, ntar beloknya ke Chaos Hill, Chaos Child.
Kalau Ah, ngambil yang mana ntar keceoset dan lain-lain gitu. nah, seingat gue Occultic Nine itu ada apa? Occultic Nine itu lanjutan dari Chaos Head. Kejadiannya 5 tahun setelah Chaos Head, Occultic Nine. Seingat gue. Karena memang di episode awal tuh udah dijelasin ini kejadian kayak setelah bom apa istilahnya bom bom supernatural Tokyo atau apalah gitu istilahnya. Nah, kejadian bomnya itu adalah Chaos Head gitu. Itu di Mhm. Occultic Night tuh 5 tahun setelahnya. Gue pas lihat itu wah ini enggak Chaos Head aja udah hancur. Ngapain gue nonton lagi lanjutannya gitu kata gue. Gue terselamatkan itu. Itu. Oke, yang kedua yang jelek banget lagi itu ada animenya ini dari MMORPG Korea, Elsword. Nah, itu juga sama tuh. Iya kan? Itu saking ya jeleknya nggak beres loh. Iya, animenya nggak jelas banget apaan lah. Tapi gue nonton sampai selesai ya karena itu juga. Gue nonton di awal-awal yang mana gue nggak mau nggak boleh ngedrop anime gitu. Ketika gue nonton, gue harus udah memutuskan nonton gitu ya. Gue harus sampai nonton sampai selesai. Nah, Elsword itu gue saking jeleknya tuh lupa gitu. Tapi karena saya tahu berarti emang absolutely jelek gitu ya. Soalnya bukan itu emang ceritanya aneh kan. Terus setelah episode 12 tuh harusnya nggak tamat di situ. Hmm. Cuman ternyata setelah dicari emang dikapak sampai 12 aja. Iya, makanya. Ya Berarti makanya gue mereka merasa pun sadar kalau itu jelek jelek. gitu. Makanya gue pas episode 12 selesai, lah apaan sih kok begini kata gue. Kok udah selesai nih kayak gini doang. Nggak jelas banget kata gue. Ya pokoknya itulah parah dah itu. Udah kalau nggak salah itu juga dubbingnya Korea kan ya? Ya, gue ngecek di My Animalist. Jadi Elseworld tuh tayangnya Desember 2016 sampai Januari 2018, 2 tahun tuh 12 episode. 12 episode 2 tahun saking jeleknya gitu. Itu kayaknya studionya juga ogah-ogahan sebenarnya cuma dipaksa aja itu. Ya. Eh itu sih ya. Kayaknya dua itu aja deh. Soalnya kalau untuk judul yang lain masih lebih mending daripada dua judul yang tadi gue sebut. Nah, iya, kalau apa untuk ya nggak ada lagi udah cukup sih dua itu juga dan ketika gue tadi sebutin Seiyu ternyata juga tahu sejelek apa jadi berarti itu memang sudah approve ya memang jelek dua judul itu. Berarti apa asumsi yang di awal bener tuh, yang 2020-an ke bawah tuh rata-rata emang jelek. Iya, adaptasinya jelek sekali gitu. Oke, itu tadi ya untuk yang adaptasi anime dan live action dari game yang menurut kita jelek. Sekarang kita membicarakan yang bagus-bagus. Membicarakan yang bagus-bagus dari gua dulu deh ya. Boleh. Gua live action dulu karena hanya ada satu ya. Exit 8 yang belum lama ini gue tonton juga, belum lama ini gue review juga. Sebenarnya di review gue tuh kemarin tuh gue bingung untuk gue kelupaan menuliskan bahwa menurut gue ini adalah adaptasi live action dari game terbaik yang pernah gue tonton sejauh ini karena memang referensi gue juga sedikit tapi memang menurut gue ini terbaik gitu sejauh ini ya. Tapi memang gue di situ ngasih rating hanya 8,5 tapi setelah gue pikir-pikir maksudnya setelah gue diskusi juga sama temen gue kan ada temen gue yang nonton juga diskusi segala macam sebenarnya harusnya bisa lebih dari itu ratingnya cuman ya gue udah ngasih rating 8,5 ya udahlah nggak apa-apa karena memang ada faktor yang membuat gue tidak bisa yang kemarin tidak bisa memberikan lebih di atas 8,5 gitu ratingnya ya. Nah kenapa itu bagus? Salah satunya
Yang membuat gua terpesona, anjay terpesona nggak tuh? Itu dari scoring atau ambient soundnya. Itu ada satu sound yang eh, setiap kali si The Lost Man alias MC-nya The Lost Man itu ketika masuk ke lorong yang sama gitu kan ya. Karena kan itu kan exit gitu itu filmnya ngelup kan tentang dia itu terjebak di tempat yang sama dan harus bisa keluar, dan bagaimana cara dia keluarnya itu dengan mencari anomali di lorong itu. Kalau ada anomali dia harus balik, kalau nggak ada anomali ya udah dia lurus aja lagi sampai nanti ketemu exit 8 gitu. Nah, si scoringnya dan tadi yang gue bilang ketika masuk ke lorong itu ada kayak bunyi yang selalu kayak gitu kan, selalu setiap kali masuk ke lorong, dan itu lama-lama apa ya ngeganggu pikiran gue gitu. Jadi setiap kali ada bunyi itu set gue langsung udah refleks mencari anomali. Jadi membuat gue juga berinteraksi dengan filmnya. Gue langsung refleks ngeliat, wah ini di kiri ada anomali nggak, di kanan ada anomali nggak gitu. Kadang gemes sendiri ketika gue ngeliat ada anomali di situ, tapi si The Lost Man ya MC-nya itu tidak menyadari ada anomali di situ gitu. Wah itu anomali gitu. Nah itu salah satunya yang membuat gue itu yaitu si ambient sounds-nya atau scoring-nya gitu. Terus kalau dari segi cerita ini yang apa ya? Yang apa sih tadi? Yang membuat gue gokil saya ya dari ceritanya itu ternyata bahwa ini seolah-olah tuh kayak punishment gitu loh. Dia terjebak di situ tuh. Dan itu tuh berhubungan sama kejadian di awal gitu. Jadi kayak misalnya sebelum dia terjebak itu dia kayak ya apa? Jadi kan kalau pas di intronya itu dia masuk ke kereta lagi mau pulang. Terus di sebelahnya dia tuh ada ibu-ibu bawa bayinya nangis. Nah orang di depannya tuh kesel, saking kesel tuh marah-marahin si ibu itu, dan dia hanya melihat doang gitu, nggak mau peduli lah gitu. Terus begitu dia turun kereta, ternyata dia ngelup. Itu seolah-olah tuh jadi kayak itu tuh adalah punishment dia. Kenapa? Apa karena dia tidak berusaha menyelamatkan itu? Walaupun ya itu asumsi doang ya. Asumsi doang. Terus juga ada kayak bisa dibilang plot twist yang gua nggak mau gua sebutin detail karena ya takut spoiler ya. Tapi intinya ternyata yang terjebak di situ bukan hanya dia gitu. Yang terjebak ke loop itu bukan hanya dia, tapi ada juga orang lain yang mana itu gue sebut plot twistnya ternyata ya ada orang yang terjebak juga, dan kejebaknya orang lain itu juga ternyata berhubungan satu sama lain, yang ya maksudnya berhubungan yang pada akhirnya ternyata memang berkaitan sama si The Lost Man itu juga gitu. Si MC-nya ya, gue kalau bilang The Lost Man itu MC-nya gitu kan. Nah, terus sampai ternyata ketika ending juga, ini gue agak spoiler dikit ya, endingnya open ending sih. Endingnya pokoknya dia open ending. Jadi ya kita nggak tahu itu di endingnya itu apakah dia ternyata memang sudah benar-benar bebas dari loop itu, atau dia akan kembali ke loop lagi gitu. Oh, oke. Paling kalau yang Exit Egg itu yang agak kurang menurut gue dari CGI-nya. Tapi tidak apa ya, tidak terlalu mengganggu. Kenapa? Karena si CGI-nya hanya sesekali muncul. Jadi anomali yang pakai CGI itu nggak banyak gitu. Cuma kayak sesekali muncul, dan itu menurut gue nggak yang terlalu ganggu banget karena CGI-nya tuh nggak yang muncul lama juga gitu.
Walaupun jadi kelihatan kasar pun ya nggak masalah lah gitu. Karena memang CGI-nya tidak terlalu banyak yang digunakan di film Exit 8. Makanya gue bisa bilang itu benar-benar yang bikin serunya itu yang gue menjadi berinteraksi dengan film gitu, berinteraksi dengan film karena pengaruh dari ambient sounds-nya gitu. Dan gue jadi kayak membayangkan apa ya, gue jadi bisa bersimpati dengan si MC si The Lost Man-nya itu karena gue ngebayangin wah ini kalau gue terjebak di sini, maksudnya kalau gue terjebak pasti gue akan sefrustasi itu gitu. Bahkan ketika selesai nonton gue gue keluar bioskop, gue turun eskalator nih, kalau gue kejebak sini gimana ya gitu. Sampai kepikiran karena kan dia psychological horror ya, jadi benar-benar menyerang psikologi lu gitu yang diserang gitu kan. Lo ke bawah sampai naik KRL juga gak? Ya nggak, untungnya gue nggak naik kereta sih. Bahaya ini. Nah itu kalau misalnya dari yang live action dari game, yang apa menurut gue bagus ya, karena gue nontonnya sejauh ini cuma dikit, Exit 8. Terakhir sih gue lihat masih tayang di Indonesia ya di bioskop, cuma nggak tahu sekarang ya. Kayaknya udah nggak ada sih ya. Karena udah berapa minggu ya, apa udah mau sebulan gitu ya. Itu. Nah, kalau anime nih. Anime diadaptasi dari game, menurut gua paling bagus sudah pasti Steins Gate. Steins Gate itu gua nonton ketika gua itu lagi seneng-senengnya sama cerita tentang mesin waktu sih. Ya, gua tuh pada waktu itu ya di era 2012-an ya. Gue nonton kalau nggak salah 2012 ya, karena kan animenya 2011. Cuman gue nonton tuh 2012 atau 2013. Nah, 2012 kalau nggak salah atau 2013 ya, itu pokoknya. Nah, di masa itu tuh gue lagi seneng sama cerita yang mana dia ada mesin waktu. Dan gue bahkan pada waktu itu percaya kalau mesin waktu itu ada gitu. Emang ada mesin waktu tuh. Emang ada orang yang time traveler itu ada gitu. Nah, jadi pas gue nonton, gue suka banget, apalagi bisa dibilang masih si Maki Sekurisu ya. Si karakter ceweknya yang berambut merah itu bisa dibilang waifu pertama gue ketika gue udah mulai udah mulai terjun ke dunia anime. Itu Maki Sekurisu itu waifu pertama gue. Walaupun kalau misalnya yang benar-benar pertama karakter anime yang gue suka ada. Tapi kalau yang pas pertama waktu gue terjun ke dunia anime, yang mulai nonton anime banget itu si Maki Sekurisu itu dari Steins Gate. Gue jujur belum main gamenya sampai tamat ya. Cuman kurang lebih ceritanya kan udah tergambarkan dari animenya ya. Itu bagaimana. Dan gue bahkan gini si Steins Gate itu dulu gue pernah sampai bisa dibilang ya baper atau sakit hati atau ya begitulah di scene dimana ya lu nonton Steins Gate gak sih? Nonton kan? Itu kan ada bagian dimana pokoknya kayak si Okabe Rintaro dan Maki Sekurisu tuh kayak udah saling mengungkapkan perasaannya kalau nggak salah ya, yang mereka berduaan pokoknya. Kayak kalau nggak salah itu udah saling tahu kalau sama-sama suka gitu ya. Nah terus abis momen itu Rintaro harus balik ke masa lalu karena ternyata ada yang mati temennya, kalau gue nggak salah. Siapanya gitu, si Shina Mayuri atau siapa, ada yang mati, dia harus balik ke masa lalu, masa di mana harus balik mengulang waktu di mana kejadian itu tuh belum terjadi. Kejadian si Rintaro sama Maki Sekurisu sebelum terjadi. Dan iya kan. Dan sementara kan itu hanya Rintaro yang punya ingatan bahwa mereka tuh pernah berduaan dan kayak mengungkapkan perasaan masing-masing gitu loh.
Maksudnya ketahuan apa sama-sama punya perasaan. Dan itu hanya Rintaro yang ingat, sementara ketika dia balik memutar waktu lagi, dia belum sedekat itu sama si Maki Sekurisu gitu. Mhm. Itu di situ gue dulu ya bener-bener ngerasa apa namanya, ngerasa wah jelek banget gitu loh. Sampai 3 hari gue masih kayak ngerasa galau gitu anjir. Itu kalau untuk kayak gue untuk anime satu aja sih ya. Eh, apa sih stage gitu aja, karena memang yang lain ada sih yang bagus tapi tidak absolut bagus seperti Steins Gate. Kalau buat gua masih bagusnya masih ya bagus, tapi masih di bawah Steins Gate itu. Jadi gua kalau untuk yang adaptasi anime dari game yang bagus itu Steins Gate aja gitu. Bagusnya kenapa? Karena memang gua suka dengan cerita time travel, time machine di masa waktu gue nonton ya, makanya. Dan emang bagus banget, bahkan dia adalah anime terbaik di tahun 2011 ya, anime terbaik musim gugur, ratingnya sampai 9 di My Anime List. Nggak tahu sekarang masih 9 apa enggak ya, terakhir gue lihat sih masih 9 gitu kan, cuma nggak tahu sekarang. Nah itu kalau cuman memang untuk sebagian orang ceritanya ngebosenin karena berat, ceritanya berat. Jadi kalau misalnya teman-teman sekiranya nggak terus suka science fiction, terutama yang tentang mesin waktu, kayaknya belum tentu akan cocok dengan cerita Steins Gate. Tapi kalau misalnya yang suka, ya itu wajib nonton sih menurut gua, karena itu memang bagus banget ceritanya. Itu sih saya kalau dari gua. Kalau lu adaptasi yang menurut lu bagus apa aja gitu, sepengalaman lu nonton? Oke, seingat gua, enggak sih, harusnya buat sekarang yang menurut gua bagus tuh harusnya masih 3 yang emang apa ya, kalau misalkan di-compare sama sumber gamenya tuh emang eh nggak 100% sama, tapi maksudnya masih bisa dipahami dan emang mirip gitu, nggak terlalu beda. Yang pertama tuh ada ini, apa, dari game gacha, adaptasinya Arknight yang musim ini, musim kemarin, apa musim ini ya? Udah ganti belum sih musim ini? Yang baru tayang chapter 3 atau season 3-nya. Itu kenapa gua masukin, karena yang menarik adalah yang adaptasi Arknight itu dia bisa bawa feel yang sama vibe yang dibawain ketika story di gamenya diceritain gitu. Kan di gamenya Arknight yang ini tuh diceritainnya pakai pembuat visual novel kan, dan vibe-nya tuh lebih ke vibe emang lagi kelam aja gitu, karena kan lagi ada masalah apa, penyakit pandemi dan lain-lain gitu. Nah, di adaptasi animenya tuh dapat gitu vibe dari kesan yang emang lagi gelap gitu dari Hmm. cerita latarnya, terus visualisasi ekspresi karakternya juga dapat semua. Jadi tidak ada yang happy-nya tuh happy terpaksa gitu, kelihatan dari cara penggambarannya bukan happy yang emang happy. Ya, gitu. Terus secara sifat karakter tuh tetap kena gitu. Jadi kayak kalau yang main Arcane itu mungkin tahu sama istilah ini apa? Save Ami ya. Nah, itu feel Save Aminya tuh di animenya tuh tetap kena gitu. Jadi setiap kali lihat Amiya tuh rasa kasihan karena story yang udah jauh di game itu tetap kerasa gitu. Dan itu menurut gua bagus karena feel-nya tuh dapat feel yang sama gitu dari apa apa ya, dari yang kita dapat ketika main gamenya sama lihat langsung versi adaptasi animenya tuh dapat rasa yang sama gitu. Biarpun secara cerita pasti ada yang dirubah gitu, karena kan agak beda pasti kalau misalkan diadaptasi dari apa ya, jadi cerita animasi itu pasti butuh penyesuaian beberapa adegan ataupun skrip supaya ceritanya lebih enak dilihat gitu daripada yang versi game. Tapi tetap apa ya, tetap bagus menurut gue tuh. Dan kayaknya kalau ngecek rating pun cukup bagus gitu. Jadi banyak yang mungkin setuju kalau misalkan bagus, dan ditambah juga lagu-lagu yang dipakainya tuh emang pakai penyanyi yang sama gamenya gitu. Biarpun ke semua, beberapa ada yang pakai Lisa sama Reona gitu. Tapi tetap rasanya tuh tetap sama gitu dari
apa ya, bahkan termasuk cutscene-cutscene yang suka ada di gamenya tuh, yang buat anniversary ataupun event tertentu, feel-nya tuh sama yang didapat ketika nonton animenya. Itu yang untuk Arknight. Terus yang kedua ada ini movie-nya Project Sekai yang sempat kemarin di review juga. Hmm. Nah ini menarik karena gue main Project Sekai itu cuma main rhythmnya doang. Story itu cuma tahu dikit. Tapi gue tahu kalau misalnya beberapa ceritanya tuh emang ada yang dalam banget gitu tentang pembahasan setiap uh, bandnya. Dan gue tahu kalau misalkan fokusnya tuh ada di setiap karakter Hatsune Miku-nya gitu. Dan ketika nonton movie ini kan awalnya gue datang dengan apa ya, emang iseng doang gitu. Tapi pas nonton sesuai sama apa yang gue bilang di review kemarin gitu. Kalau misalkan, oh ternyata gue baru tahu kalau ternyata punya keterdekatan itu sama Hatsune Miku gitu. Dan itu tuh apa ya, adaptasi movie-nya tuh ngejelasin kalau bukan ngejelasin, ngasih kesan kalau ternyata oh eh, karakter yang emang sebelumnya cuma didengerin lagunya doang gitu atau cuma tahu kalau karakter itu ada, ternyata setelah nonton movie-nya tuh dapat feel yang lebih apa ya, lebih lebih dalam sehingga kita tahu kenapa karakter satu ini yang harusnya cuma software tuh setiap tahun ulang tahunnya dirayain sama banyak orang gitu. Dan setiap ada event tertentu pun pasti selalu ada entah itu update merchandise ataupun fan art dari karakter Hatsune Miku-nya gitu. Dan itu bisa kejauh ketika gue nonton movie-nya gitu. Jadi apa ya, software yang jadi pop culture ini kenapa bisa sedalam itu ternyata bisa dijelasin dari movie-nya. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, ini seri lama sebenarnya. Gamenya tuh cuman ada di Nintendo doang setahu gue, dan gue belum main tapi gue sempat nonton beberapa gameplaynya. Nah yang gue maksud di sini adalah Layton series. Ini kenapa gue bilang menarik karena adaptasi animenya ini seingat gue tayang 2010-an dan episodenya banyak, 50-an apa 60-an gitu. Ini menarik karena kan Layton series itu gameplaynya puzzle point and click kan, dan ada story-nya juga. Nah, yang menarik adalah ketika mereka ngerubah gameplay mekanik si puzzle-nya itu jadi story di animenya, entah itu cara ngejelasin kasusnya atau cara pemecahan kasusnya tuh jadinya lebih menarik gitu. Dan apa ya, lebih mudah aja gitu karena gue pun tahu apa ya, gue tahu IP ini ada, tahu gamenya ada, cuman tertarik untuk mempelajari gamenya tuh ketika nonton adaptasi animenya yang apa, Layton series yang Katie itu yang anaknya. Nah dan ternyata ketika dicek yang gamenya itu yang di Nintendo Switch, ternyata emang secara visual mirip, terus secara pembawaan cerita biarpun cerita kasusnya beda, tapi secara penyajian konsepnya tuh mirip gitu sama gameplay yang ada gitu. Dan bikin gue tertarik untuk mempelajari sistem gameplaynya juga sih, karena Layton series kan gameplaynya dia ada matematika, puzzle dan lain-lain tuh, dan itu menurut gue cukup menarik aja gitu. Jadi ini gue masukin ke top 3 karena setelah nonton tuh gue tertarik untuk nyobain gamenya dan memahami si konsep gamenya sih. Ya harusnya 3 itu, Arknight, Project Sekai sama Layton series. Ya ya ya. Eh, iya ya, lu ada 3, kalau gua satu. Walaupun mungkin gua nambah sedikit yang gua inget. eh Menurut gua cukup bagus juga itu animenya God Eater sih. Eh, Cuman gua udah agak lupa ya, si animenya udah apa, karena udah lama gue nontonnya, nggak lama banget, cuma emang udah agak lama aja sih. Tapi menurut gue itu lumayan bagus sih si God Eater untuk adaptasi animenya. Terus satu lagi gue ada yang lupa, eh yang kurang. Gue lupa kalau gue pernah nonton animenya Scarlet Nexus. Karena gue drop jadi nggak kesebut Oh tuh. iya, Lupa tuh ada. ada Scarlet Nexus tuh. Cuman emang gue pusing waktu itu nontonnya sampai akhirnya gue drop dah.
Itu ya itu aja tambahan sedikit dari gue ya. Ya, oke, itu tadi anime dan live action yang pernah kami tonton yang jelek, yang menurut kami jelek atau kurang, dan yang menurut kami adaptasinya bagus. Nah, mungkin ini sekalian menutup kali ya, menutup episodenya. Kenapa sih harus ada gitu si adaptasi anime ataupun live action dari game? Tujuannya apa? Terus ya pokoknya pendapat lu, pendapat kenapa dia harus ada? Apakah memang sebenarnya perlu atau enggak? Gitu. Menurut lu gimana sih? Oke. Yang jelas kan pasti buat marketing ya, buat Hmm, apa ngepromosiin kalau oh game ini ada loh dan dengan adanya adaptasi anime atau live actionnya tuh bisa narik player baru gitu karena kan sempat kejadian juga tuh di kemarin apa ya gamenya Bethesda tuh yang abis nonton oh Fallout Fallout ya. yang habis orang nonton oh ternyata menarik tuh terus tiba-tiba player gamenya naik kan nah itu harusnya tujuannya umumnya buat itu cuman kalau gue lihat sih harusnya ada tujuan lain yaitu emang buat fan service buat playernya aja gitu jadi emang ya bentuk ekspansi dari gamenya itu gitu jadi selain player bisa nikmatin cerita ataupun dunia si gamenya itu selain harus main bisa lewat adaptasi animasinya gitu cuman yang gua lihat belakangan khususnya yang setelah 2020-an ini lebih membaik karena tujuannya tuh bukan cuman buat marketing doang gitu tapi emang fan service buat uh, Penggemar. playernya juga gitu ya kan kalau yang sebelum-sebelumnya emang cuman buat marketing doang ada yang cuman emang buat fan service doang gitu nah kalau yang ini tuh emang tujuan itu digabungin jadi satu gitu jadi buat marketing iya buat fan service juga iya gitu dan ini sih kalau saya lihat gua doang cuman yang belakangan hasilnya bagus itu biasanya khususnya yang adaptasi anime itu emang karena yang garapnya tuh ikut di gamenya gitu kayak contoh misalkan apa tadi Arknights sama Blue Archive gitu itu kan yang garap adaptasi animenya sama Yostarnya langsung gitu sih yang dimana dia publisher di region Jepang sama saya harusnya untuk Blue Archive sama Arknight nah itu jadinya lebih karena mereka tuh paham gamenya kayak gimana gitu, terus market playernya kayak gimana, kebiasaan playernya kayak gimana, jadinya untuk adaptasinya tuh sesuai sama apa yang dibayangin sama player gitu. Di luar ntar bisa masuk ke apa narik player baru apa enggak. Terus kayak misalkan contoh lain apa adaptasinya anime yang dibikin sama developernya langsung gitu. Kayak contoh misalkan ada Princess Connect sama Uma Musume gitu yang dibikin sama saya gamenya langsung. Itu kan jadi lebih mereka tuh lebih paham kalau ternyata mereka lebih paham sama gamenya gitu jadi bisa diadaptasinya tuh emang sesuai sama yang mereka mau gitu kayak misalkan oh adaptasinya tuh bukan adaptasi langsung dari gamenya ditranslate jadi film gitu tapi misalkan spin off ataupun cerita-cerita sampingan gitu atau mungkin bisa cerita yang beda sekalian gitu tapi cuman ngambil latar tempat sama konsep Karakter. dunianya aja gitu ya Hmm. cuman ngambil karakternya aja menurut gue itu lebih menarik sih daripada maksa untuk translate si cerita yang ada di gamenya gitu beneran satu banding satu sama apa sorry nge-translate satu banding satu yang apa yang ada di gamenya ke animasi gitu karena kesannya jadi agak kurang aja gitu dan mungkin yang cocok lagi tadi selain emang yang garap tuh yang tahu si gamenya kayak gimana atau kalau misalkan ditarik ke belakang pun yang agak bagus sorry yang cukup bagus kayak contoh misalkan tadi God Eater terus ada Tales sama Project Sekai itu bisa pas karena setahu gue yang garap adaptasinya tuh emang studio yang ngerjain cutscene di gamenya gitu Hmm. atau kan biasa di game tuh suka ada opening yang pakai animasi 2D kan ataupun Iya. cuman cutscene tambahan nah setahu gue yang 3 seri itu emang dibikin sama studio yang ikut di produksi gamenya gitu jadi mereka kan harusnya tahu juga tuh soal at least identitas dari game itu kayak gimana jadi pas diadaptasi itu lebih masuk ke yang emang harusnya kayak gitu gitu. Hmm. Hmm, hmm.
Iya, iya, iya. Ya sih ya, kalau masalah marketing gue ya emang setuju, emang tujuannya ya apalagi gitu selain emang buat marketing ya. Karena memang misalnya kayak gamenya udah lama ya, kayak tadi contoh lu kan Fallout, dia gamenya udah lama, emang IP baik apa IP lama, dan dia emang ada beberapa serinya, terus ketika dijadiin live action, ya diadaptasi gitu, akhirnya nambah player. Nah, Mhm. mungkin tujuan kayak misalnya si Like a Dragon mungkin juga ke sana ya, memperkenalkan gamenya lewat drama gitu, lewat TV series gitu ya, walaupun ya memang kadang ada kalanya ya tidak sebagus itu juga, terutama kalau live action ya. Iya. Walaupun kayak kalau di Yakuza Like a Dragon itu kan memang orang asli gitu kan ya. Di gamenya Mhm. pun memang kehidupan Yakuza gitu. Cuman ya belum tentu dia itu memang berhasil diadaptasi ke live action. Bahkan misalnya ada animenya pun belum tentu bisa apa ya istilahnya ya, belum tentu bisa diadaptasi dengan baik gitu. Nah makanya memang ya kebanyakan adaptasi eh, anime atau live action dari game itu ya karena marketing komersil gitu. Nah walaupun kalau gue melihatnya dari Steins Gate lah, kalau misalnya dari game visual novel kayaknya nggak melulu soal marketing ya. Karena gini, Steins Gate tuh sampai banyak loh ceritanya. Gue emang nggak belum nonton, sorry, belum mainin gamenya yang Steins Gate atau yang Steins Gate Zero gitu ya. Tapi itu kan bahkan si animenya tuh ya bener-bener jadi IP anime juga gitu. Kayak ada si Steins Gate yang mungkin diambil dari game visual novel Steins Gate ada. Terus ternyata gue nggak tahu sih duluan si anime Steins Gate Zero-nya atau visual novel dulu, cuman itu ternyata dia dibikin lagi kan kayak Steins Gate Zero itu eh, apa namanya, eh, cabang kalau misalnya di animenya itu Steins Gate itu episode 23 itu ada dua sih kan, Iya, yang AB. yang alpha dan beta. Kalau misalnya yang alpha itu eh, berarti nyambung ke tamat gitu ya. Nah kalau yang beta dia dia narik apa sih, narik jalur yang mengarahkan ke Steins Gate Zero gitu. Karena kan dia kan paralel ya, dunia paralel gitu kan. Jadi nah itu gue melihatnya sih kalau untuk Steins Gate dia sama sekali tidak marketing, karena bahkan movie-nya juga ada yang apa sih, gue lupa judul movie-nya tuh, yang ceritanya tuh kalau di seri utamanya ibaratnya Okabe Rintaro yang ngejar-ngejar Makise Kurisu, kalau di filmnya kebalikannya, Mhm. Makise Kurisu yang ngejar-ngejar si Rintaro-nya gitu kan. Makanya gue kalau untuk gue nggak tahu ya kalau misalnya Summer Pocket lu melihatnya apakah itu juga dia marketing atau memang seperti nantinya akan seperti Stage Gate itu yang beneran emang pengen diadaptasi secara utuh gitu, si animenya gitu. Cuman eh kalau untuk ya tujuannya selain ya gue sih melihatnya tujuannya kenapa dia diadaptasi, game itu diadaptasi ya memang tentu saja untuk eh menarik, either itu memang untuk menarik player baru atau memang ya untuk fan service dari playernya. Kayak gini, salah satu contohnya Exit 8 lah yang baru banget kemarin. Gua lihat eh review di My Drama List kalau gue nggak salah. Ada beberapa yang gue baca. Salah satunya tuh ngomong siapa yang dia ngomong gini maksud. Siapa yang gara-gara nonton film ini jadi pengen main gamenya. Nah itu kan memang tujuan. Berarti kan memang tujuan kenapa game itu diadaptasi menjadi film
Ya karena salah satunya itu juga. Dan kalau untuk gue melihat Exit X sendiri, bukan apa ya, bukan film yang memang terlalu sulit diadaptasi ya, walaupun tetap aja ada CGI yang jelek itu. Ya itu. Cuma kalau menurut gua kenapa memang harus ada adaptasinya ya, tidak lain dan tidak bukan pas ya seperti yang Seiyu bilang, marketing dan fan service. Kayaknya untuk tujuan lain nggak ada sih ya. Maksudnya ya udah, tujuan kenapa harus ada adaptasi itu ya, adaptasi dari game tuh ya dua itu aja sih. Yang Oh pertama iya, sama apa? gue kayaknya lihat satu ini deh, lihat ada yang eh, jatuhnya karena tadi lo bahas yang stand itu jatuhnya berarti ada juga yang buat ekspansi gitu. Ekspansi ekspansi ininya, Jadi apa, cerita dari IP-nya ya apa? IP-nya. Jadi kayak contohnya kan apa Cyberpunk deh. Cyberpunk kan ada yang Edge Runner sama yang gamenya kan. Yang ternyata Ah, Edge Runner sama game story-nya beda gitu. Terus ada ini apa Uma Musume. hmm, Yang ekspansinya kan dari yang game, terus yang manga, sama yang anime kan story-nya beda-beda tuh. iya, iya. Tapi yang diangkatnya tuh ya tetap race yang itu gitu. Hmm, Jadi yang diambil tuh emang sih konsep ceritanya atau latar dunianya gitu. Tapi dibuat dengan cerita yang lebih banyak gitu. Ibaratnya kayak ini deh, kayak misalkan Final Fantasy gitu. Atau misalkan Rune Factory gitu. Itu kan kurang lebih sama. Cuman yang beda tuh entah karakternya atau villainnya gitu. Tapi secara utuh tuh ya emang tentang cerita itu gitu. iya, iya. Benar-benar. Walaupun ada juga kayak lu ngomong Final Fantasy, gue jadi keinget kalau nggak salah memang eh yang 15 apa ya, kalau nggak salah Kingscliff ya, yang dia tuh menceritakan sebelum kejadian di gamenya ya, kalau gue nggak salah ya. Ya, kalau nggak salah jadi yang ada sorry, yang 15 tuh kan ada tiga tuh berarti. Yang game, yang 2D animasi sama 3D kan. Nah, Nah, yang 3D itu harusnya prolog. Terus yang 2D-nya itu perjalanan ketika Noctis berangkat yang dimana ending episode yang 2D-nya tuh opening di gamenya. hmm, iya, 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 makanya bisa jadi dibikin kayak gitu juga kan, jadi Ya, berkesinambungan antara gamenya dengan adaptasi animenya atau ya live actionnya gitu ya. Jadi ya, mhm, ya menarik juga sih ketika lu akhirnya ngepoint outnya itu ekspansi, yang walaupun tadi gue udah ceritain soal Steins Gate, ya itu menarik juga. Kenapa? Karena ya emang ada yang adaptasinya itu nggak plek ketiplek sesuai dengan cerita di game, tapi hanya mengambil latar tempat, latar terus karakternya yang dari game, tapi dia secara cerita either itu memang ada yang memang sama persis seperti di gamenya, ada yang dia dieksplor lebih jauh lagi si ceritanya, atau memang berkesinambungan seperti yang tadi gue bilang Final Fantasy itu. mhm, Oh, iya, iya, iya. Tapi yang memang intinya kenapa ada, kalau menurut gue ya seperti yang lu bilang, dua itu sih, marketing sama fan service. Ya, karena mungkin ada juga kayak di gamenya tidak dijelasin, ya mungkin kayak Final Fantasy tadi lah, Final Fantasy 15 mungkin dia menjelaskan cerita awal, prolog ya tadi ya di animasinya, baru masuk ke gamenya gitu. Jadi kalau lu mau tahu cerita utuhnya, lu nonton dulu si animasinya terus baru mainin gamenya gitu kan, bisa jadi kayak gitu kan. Atau misal lu udah mainin gamenya tapi lu ngerasa kayak ada plot hole, ternyata itu dibikin diadaptasi, ada adaptasi animasinya tuh ya untuk menceritakan si plot hole yang lu rasakan di gamenya, misalnya bisa jadi kayak gitu. Walaupun nggak banyak ya kayaknya yang kayak gitu ya. mhm. Oke lah, kayaknya
pembahasannya sudah ya sampai di sini ya. Jadi karena sudah lebih dari 1 jam juga kita yapping. Jadi itu tadi tentang adaptasi anime maupun live action dari game yang pernah kami tonton, yang menurut kami adaptasinya kurang atau jelek bahkan, dan juga ada yang adaptasinya bagus. Terus juga tentang mungkin kenapa harus ada gitu si adaptasi gamenya, atau tujuannya tuh apa sih ada adaptasi anime atau live action dari game itu gitu. Nah, ya jadi seperti biasa, gua mau mengingatkan lagi kepada teman-teman semua untuk mendengarkan Pokasi Podcast di Spotify, YouTube Musik, dan Apple Podcast ya. Yang mana kami sudah berjalan 4 season dan ini adalah episode 6 ya untuk season keempat. Terus juga kalau misalnya teman-teman gak mau ketinggalan berita-berita seputar budaya populer Jepang, bisa follow sosial media kami. Di Instagram ada @pokashi.podcast, lalu di TikTok, Twitter, dan Blue Sky ada @pokashi_podcast. Walaupun 3 sosial media itu masih belum terlalu aktif ya, nanti akan kami coba aktifkan kalau udah ada waktunya. Terus juga jangan lupa untuk subscribe channel YouTube kami, terus di like dan di share konten-kontennya. Terutama kami juga punya konten khusus yang hanya tayang di YouTube ya, itu ada Pojok Santuy yang mana kami monolog tentang suatu hal walaupun baru ada 1 episode. Terus ada lagi konten anime yang paling diantisipasi tiap musim, dan juga anime soundtrack dan waifu terbaik setiap musim yang hanya kami tayangkan di YouTube aja. Jadi jangan lupa untuk di-subscribe, oke? Kalau begitu, sampai di sini dulu aja untuk episode Pokasi Podcast kali ini. Gua Faiz Riunyan dan Saya pamit. sampai jumpa lagi di episode Pokasi Podcast yang berikutnya. See you again and have a nice day guys. Bye-bye.